Bentar ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ya. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang makhluk hidup itu ya. Bagaimana dia itu bisa punah ya dan sebagainya ya, dan juga hewan-hewan yang dilindungi ya. Sebelum itu Ustadz bacakan dulu ada padatnya ya. Yang pertama, ikhlaskan niat Allah. pada Allah Ta'ala ya, kemudian bersungguh-sungguh bersemangat ya. Nah, adapun kalau misalnya ngantuk ya, bisa ngambil wudhu terlebih dahulu ya. Bisa ambil wudhu terlebih dahulu. Kemudian kalau misalnya haus atau kurang konsen, maka bisa minum air mineral ya, atau air putih ya. Jadi bisa disediakan air mineral atau air putih di sebelahnya ya. Ustadz, Rafa izin ke toilet. Kemudian silakan Rafa. Yang terakhir adalah mengingat ilmu ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara mencatatnya ya, atau menulisnya ya. Maka sediakan alat tulis untuk mencatatnya ya. Sudah Ustadz, sudah disediakan. Kemudian kita memasuki materi ya. Nah, kalau kita perhatikan alam di sekitar kita ya. Ini alam yang ada di sekitar kita ya. Tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan lain sebagainya. Semuanya itu bekerja sama ya untuk hidup ya. Nah, hewan yang satu dengan yang lainnya, semuanya itu saling membutuhkan. Bahkan dengan tumbuh-tumbuhan juga kita membutuhkan tumbuh-tumbuhan. Baik itu oksigennya ataupun buah-buahannya dan lain sebagainya ya. Nah, Allah juga menciptakan bermacam-macam tumbuh-tumbuhan ya. Hewan-hewan juga bermacam-macam. Jadi tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan itu tidak hanya sejenis, tetapi berbagai macam jenisnya ya, berbagai macam jenisnya. Dan setiap hewan memiliki fungsinya masing-masing ya. Nah, ada yang dia bisa terbang ya, ada yang dia harus berenang ya, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu hewan langka yang ada di Indonesia, Ustadz. Iya. Apa sih yang dimaksud dengan langka? Nah, langka itu maksudnya hewannya sudah jarang kita jumpai ya. Iya, jarang dilihat. Jarang ditemukan ya. Jarang ditemukan ya. Nah, karena memang jumlahnya yang semakin sedikit ya. Jadi langka itu maksudnya jumlahnya semakin sedikit. Bahkan mendekati punah ya. Nah, kalau sudah punah artinya tidak ada hewan tersebut lagi ya. Sudah tidak dapat menemukan hewan itu lagi kalau sudah punah ya. Nah, mengapa kita perlu menjaga mereka? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa itu akan menjaga keseimbangan alam sekitar ya, agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik ya. Nah, ini ya. Kita seringkali melihat beberapa berita ya, misalnya apa? Misalnya monyet ya. Monyet yang memasuki rumah-rumah warga ya. Nah, ini bisa jadi karena memang habitat atau tempat tinggal dari monyetnya itu terganggu ya. Nah, sehingga akan mencari makanan di rumah
warga-warga ya. Ataupun misalnya kadang-kadang bahkan kita melihat seperti babi ya kalau di pelosok-pelosok itu ya masuk ke perumahan warga. Bisa jadi makanan dari babi-babi itu sudah tidak ada atau habitatnya terganggu oleh manusia ya, sehingga dia harus keluar dari habitatnya ya. Kemudian melestarikan keanekaragaman hewan dan tumbuhan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat ya. Nah ini ya, artinya selagi tumbuh-tumbuhan dan hewan tersebut masih ada, artinya kita bisa mempelajarinya ya. Nah, kalau sudah tidak ada, tidak bisa dipelajari dengan lebih baik ya. Contoh misalnya punahnya dinosaurus misalnya ya. Nah, ini memang kita masih bisa mempelajari dari fosil-fosilnya ya, dari sisa tulang-tulangnya dan lain sebagainya. Tetapi tidak bisa mempelajarinya dengan lebih detail ya. Baik, jadi kita hanya mengetahui secara fosilnya saja, tidak tahu bagaimana dia bentuknya misalnya dan lain sebagainya ya. Kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat misalnya untuk bahan bangunan, makanan dan obat-obatan ya. Baik. Nah, jadi memang tumbuh-tumbuhan juga kita gunakan untuk bangunan ya. Tidak hanya untuk bangunan ya, bahkan kita menggunakan kayu-kayu itu digunakan untuk meja, kursi dan lain sebagainya ya. Kemudian juga makanannya ya, obat-obatan ya. Jadi memang banyak sekali manfaatnya ya. Kemudian tumbuhan dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara ya. Nah, karena sebelumnya sudah kita pelajari bahwa oksigen yang kita hirup ini berasal dari tumbuhan ya, berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, yang mana apabila kita menjaganya dengan baik ya, nah tentu ini akan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita ya. Kita dapat menghirup udara dengan segar ya. Kemudian juga dapat mengurangi pencemaran udara ya. Kemudian dapat digunakan sebagai tempat hiburan dengan membuat taman rekreasi atau kebun binatang ya. Nah, sering ke kebun binatang anak-anak soleh sekalian? Pernah Ustadz waktu itu Pernah kita di Bogor. Anak ke Bogor. Anak ke puncak. Aku pernah dulu Ustaz, tapi waktu kecil dinosaurus Ustadz dulu tahun 2020 Ustaz. ke Taman Safari. Nah, ini juga merupakan salah satu ya keuntungan. Salah satu keuntungan kita dapat menjaga lingkungan kita ya. Nah, kita dapat menciptakan sebuah tempat hiburan ya, atau taman rekreasi seperti kebun binatang dan lain sebagainya ya. Kemudian juga memberikan rasa indah terhadap alam ya, memberikan rasa indah terhadap alam ya. Tentu kalau alamnya gundul ya, tidak ada tumbuh-tumbuhannya, gersang ya, tidak enak juga dilihat ya. Selain udaranya tidak segar ya, karena pohon-pohonnya nggak ada. Nah, juga nggak enak juga dilihat ya, karena gersang ya. Nah, maka kita harus menciptakan atau menjaga lingkungan kita dari penebangan liar dan lain sebagainya ya. Baik. Kemudian mengapa hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya bisa punah? Nah, ada berbagai macam faktor ya, ada berbagai macam faktor ya. Apa saja? Nah, bisa juga disebabkan oleh bencana alam ya, bencana alam ya.
Contohnya seperti bencana alam berupa banjir ya, tanah longsor, kebakaran hutan, tsunami ya, gunung meletus, dan bencana alam lainnya ya. Ya. Hal ini dapat mengakibatkan kepunahan hewan dan tumbuhan ya. Dapat mengakibatkan kepunahan hewan dan tumbuhan dengan adanya bencana alam tersebut ya. Nah, ini salah satu contoh dari akibat adanya letusan Gunung Merapi ya. Nah, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan dan di sekitar itu sudah tidak ada ya, karena memang tidak ada yang mampu untuk tinggal di tempat seperti itu ya. Nah, dia bisa jadi mati ya karena letusan Gunung Merapi, juga bisa jadi karena mereka mengungsi ya atau berpindah tempat ya. Kemudian aktivitas manusia. Nah, karena memang kerusakan di muka bumi ini juga tidak lepas dari tangan-tangan manusia ya. Banyak sekali kerusakan yang diakibatkan oleh tangan-tangan manusia. Nah, contoh misalnya pemburuan ya. Nah, padahal sudah dijelaskan bahwa harimau itu dilindungi oleh negara kita, ya, tetapi tetap saja ya manusia membunuh hewan, menebang hutan dan lain sebagainya ya. Contoh misalnya gajah ya yang dibunuh hanya untuk diambil gadingnya ya. Harimau diambil kulitnya, atau badak yang diambil culanya ya. Rusa diambil tanduknya, kemudian diperdagangkan. Nah, ini dengan adanya perburuan asal-asalan seperti ini menyebabkan ketidakseimbangan ya pada alam kita ya. Nah, ini berupa kebakaran hutan ya, bukan kebakaran hutan bahkan ya. Ini sengaja dibakar biasanya sama manusia. Nah, untuk apa? Untuk membuka lahan perkebunan. Padahal dengan adanya hutan-hutan tersebut, nah, hutan-hutan inilah yang menyediakan oksigen untuk manusia ya, kemudian menjadi tempat hidupnya makhluk-makhluk ya, entah itu tumbuh-tumbuhan, entah itu hewan-hewan ya, bahkan semut-semut yang di bawah tanah pun ya terganggu hidupnya, pada mati semua ya akibat ulah manusia dengan cara membakar hutan ya. Ya, baik selain membuka lahan ya, banyak sekali kejahilan yang dilakukan oleh manusia ya. Nah, ini tugas kita untuk menjaga bumi ini ya, supaya tetap terjaga ya hutan-hutan di Indonesia ya. Dan semoga Allah ya memberikan kemudahan bagi kita untuk menjaga hutan-hutan ini, karena memang hutan-hutan di Indonesia ini bahkan disebutnya sebagai jantung dunia ya, karena memang saking besarnya hutan-hutan yang ada di Indonesia ya, yang memberikan oksigen terhadap negara-negara di sekitar bahkan ya. Jadi oksigen yang dihasilkan oleh hutan-hutan di Indonesia tidak hanya dirasakan oleh warga Indonesia, tetapi juga dirasakan oleh negara-negara lain, negara-negara tetangga kita. Nah, jadi kalau misalnya ada kebakaran hutan seperti ini pun,
juga akan memengaruhi oksigen yang ada di tetangga-tetangga kita. Ini juga perbuatan yang zalim ya. Kemudian perburuan satwa langka ya, perburuan satwa langka. Nah, memang sejak dulu ya manusia itu suka untuk berburu ya, tetapi kita harus mengetahui ya satwa-satwa atau hewan-hewan yang dilindungi ya. Jadi hewan-hewan yang tidak diperbolehkan untuk diburu. Tetapi pada kenyataannya manusia-manusia banyak memburu hewan-hewan yang langka ya, atau satwa langka ya. Dan bahkan tadi sudah kita pelajari bahwa hewan-hewan yang langka itu merupakan hewan yang jumlahnya sudah sangat sedikit, jarang dijumpai ya. Tetapi bagi para pemburu hewan-hewan liar atau satwa langka ya, nah ini menjadi tantangan bagi mereka ya untuk berburu ya, karena semakin langka semakin mahal ya. Padahal semakin sering mereka memburunya, maka semakin habis ya, malah akan menjadi punah hewan-hewan tersebut ya. Apalagi berburunya menggunakan senapan ya dan lain sebagainya ya. Ini tentu akan menyakiti hewan-hewan tersebut ya. Kemudian alih fungsi lahan hutan. Nah, alih fungsi lahan hutan tadi sudah dijelaskan ya. Seperti mengubah lahan hutan menjadi perkebunan ya, kemudian menjadi pemukiman ya, dan lain sebagainya ya. Nah, ini tentu akan merebut habitat atau tempat tinggal dari hewan-hewan ya. Nah, bagaimana kalau misalnya manusia ya diambil tempat tinggalnya? Nah, tentu akan kesusahan ya, Bahkan kita akan mencari tempat tinggal yang lain ya, dan belum tentu akan cocok dengan tempat tinggal yang baru ya. Nah, inilah sama halnya yang dilakukan oleh hewan-hewan tersebut. Dengan diambil alihnya tempat tinggal mereka akan mengalami kesulitan untuk tempat tinggalnya ya. Kemudian belum tentu mereka mampu untuk beradaptasi dengan tempat tinggal yang baru ya. Apabila tidak mampu untuk beradaptasi dengan tempat tinggal yang baru, mereka tentu akan mengalami pengurangan polusi atau mengurangi jumlah mereka ya, atau populasi mereka ya, bahasanya populasi ya, mengurangi jumlah mereka ya, kalau misalnya mereka tidak mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru ya. Nah, ini ya, banyak sekali hutan-hutan di Indonesia yang diubah menjadi kebun kelapa sawit ya. Kemudian ada juga dikarenakan terdesak oleh hewan lain yang lebih kuat ya. Contoh misalnya macan tutul ya dengan harimau mampu membuat hewan lain yang lebih lemah itu terdesak ke wilayah lain ya. Atau bahkan bisa mati kelaparan ya. Jadi pengaruh yang lebih kuat akan membuat kawanan yang lain terusir dari tempat
tersebut ya. Kemudian adanya rendahnya daya berkembang biak. Nah, jadi tidak semua hewan itu memiliki daya berkembang biak yang tinggi ya. Tidak semua hewan memiliki daya berkembang biak yang tinggi. Artinya beberapa hewan dia hanya berkembang biak sangat sedikit ya. Jadi tidak banyak dia kalau dia berkembang biak atau tidak memiliki jumlah anak yang banyak ya. Nah, ini maksudnya rendahnya daya berkembang biak artinya kemampuan dia untuk menghasilkan anak dan turunannya ya. Itu sangat rendah ya. Contohnya misalnya harimau Sumatera ya, badak bercula satu, kemudian banteng, orang utan, dan berbagai hewan lainnya ya. Nah, berbeda misalnya kalau kita ingat tentang ayam ya misalnya ya. Nah, ayam itu gampang sekali berkembang biak ya. Kemudian apa lagi misalnya? Cicak ya. Nah, itu mudah ya berkembang biaknya ya. Kemudian apa lagi? Nyamuk ya. Gampang sekali berkembang biak. Nah, tetapi ada beberapa hewan yang berkembang biaknya itu sangat rendah ya. Contohnya tadi disebutkan ya, orangutan, harimau Sumatera, badak bercula satu ya, banteng, dan beberapa hewan lainnya ya, singa juga ya. Nah ini ya, badak bercula satu ya, termasuk hewan yang dilindungi ya di Indonesia. Dia juga sangat langka di Indonesia ya. Kemudian hewan apa saja yang dilindungi di Indonesia? Anoa. Ada yang tahu? Anoa. Anoa. Burung Sumatera, Orangutan, harimau Sumatera, burung jalak Bali, cula satu, anoa, ulam Jawa, orangutan, jalak Bali, gajah Sumatera, jalak gajah Komodo, gajah Sumatera, cenderawasih, gajah Sumatera, aduh, angguru ada di Papua. jalak Bali 64 sampai 75 tetapi nanti Hewan-hewan yang dilindungi di Indonesia artinya dia itu sudah sangat langka ya, bahkan hampir punah ya, hampir punah ya. Jadi pemerintah kita mengeluarkan ya peraturan tentang hewan-hewan yang harus dilindungi di Indonesia. Banyak sekali hewan-hewan yang harus kita lindungi ya. Nah, ini harimau Sumatera ya. Harimau Sumatera. Tadi sudah dijelaskan bahwa harimau Sumatera ini daya berkembang biaknya itu sangat rendah ya, sangat rendah ya. Kemudian sudah berkembang biaknya rendah, daya berkembang biaknya rendah ya. Dia juga sering diburu ya, sering diburu oleh manusia. Cuma untuk diambil kulitnya saja ya, untuk diambil kulitnya ya, dijadikan pakaian misalnya, ya, dijadikan tas, sepatu dan lain sebagainya ya. Nah, ini kalau misalnya kita atau manusia-manusia tersebut, orang-orang tersebut itu ya, yang berburu hewan harimau Sumatera, ketahuan ya, nah ini bisa berat hukumannya ya, karena memang harimau Sumatera ini sangat dilindungi di Indonesia karena memang jumlahnya yang sangat sedikit,
Kemudian juga sering diburu pula untuk diambil kulitnya ya. Kemudian orang utan ya. Nah, orang utan ini sangat khas ya di Indonesia ya. Terutama di Pulau Sumatera dan di Pulau Kalimantan, Kalimantan ya. Di hutan-hutannya itu ya. Jumlahnya semakin sedikit. Hewan ini terancam punah ya. Karena banyak orang hutan yang diburu oleh manusia ya. Alhamdulillah ya, kita masih bisa melihat beberapa orang hutan yang disediakan oleh kebun binatang ya. Orang hutan juga merupakan hewan yang cukup cerdas ya. Nah, karena mungkin dia sangat cerdas ya. Jadi menjadi buruan ya oleh orang-orang yang jahil ya. Kemudian ada komodo yang merupakan kadal terbesar di dunia ya. Nah, komodo ini hanya ada di Indonesia, tepatnya di Kepulauan Flores ya, NTT ya. Komodo ya Ustaz. Benar ya. Kemudian komodo ini membutuhkan 5 tahun untuk mencapai panjang 2 meter. Komodo adalah hewan yang ada di Indonesia dan tergolong sebagai hewan yang dilindungi ya. Nah, ini jumlahnya juga sangat sedikit ya. Jadi hanya ada di Kepulauan Komodo ya. Di Kepulauan Flores, terutama di Kepulauan Komodo ya. Nah, ini jumlahnya sudah sangat sedikit ya. Karena memang juga sering diburu ya oleh manusia ya. Nah, jadi memang banyak sekali kerusakan yang diciptakan oleh tangan-tangan manusia ya. Nah, kemarin sudah diajari ya sama Ustadz PAI-nya ya. Banyak sekali ya kerusakan di muka bumi ini yang diakibatkan oleh tangan-tangan manusia. Kemudian ada gajah Sumatera ya. Nah, postur gajah Sumatera ini lebih kecil daripada gajah India ya. Beratnya sekitar 6 ton. Kemudian tingginya sekitar 3,5 meter ya. Umurnya sekitar 60 tahun ya. Bisa berumur sekitar 60 tahun. Populasi gajah Sumatera di alam liar saat ini hanya mencapai 2000-an ya, 2000-an ekor ya. Penurunan ini akibat adanya perburuan liar ya, terutama untuk diambil gadingnya ya, Masya Allah, cuma hanya gading saja manusia rela untuk atau tega untuk membunuh gajah Sumatera ya. Kemudian badak bercula 1. Masya Allah. Hanya sekitar 50 ekor saja yang dapat ditemukan di hutan ujung kulon ya. Hanya sekitar 50 ekor saja yang hanya dapat ditemukan di hutan ujung kulon ya. Saking sedikitnya ya. Masya Allah, manusia ya. Ya. Baik. Seharusnya yang kita lakukan adalah menjaga hewan-hewan tersebut, apalagi pemerintah kita sudah mengeluarkan aturan tersebut ya.
Nah, tentang aturan hewan-hewan atau satwa yang dilindungi oleh negara ya. Kemudian ada anoa. Nah, mirip kambing ya. Hanya saja ukurannya yang lebih besar ya. Kemudian yang membedakan dengan kambing adalah ukuran tubuhnya yang besar dan adanya tanduk runcing ya. Kemudian anoa hidup di Sulawesi ya. Nah, ada yang tinggal di Sulawesi? Tidak. Ustaz. Tidak Ustaz, ya? apa Noah jadi langka gara-gara cembeli Ustaz? Baik. Anoa ini merupakan hewan yang memiliki tempat tinggal atau habitat asli di wilayah Sulawesi ya. Nah ini ya, mirip sekilas memang mirip kambing ya, cuma badannya lebih besar dan juga memiliki tanduk yang runcing ke belakang ya. Saudara saya Ustaz. Kenapa saudaranya? Ada di Sulawesi. Oh, ada di Sulawesi. Kemudian ada burung elang Jawa. Nah, burung elang Jawa populasinya sekitar 250 ekor saja ya, tersebar di Pulau Jawa ya. Nah, itu sekitar di Gunung Slamet, kemudian Gunung Salak ya, Gunung Anjas Moro, Gunung Kawi, Taman Nasional Baluran. Ada yang pernah ke Taman Nasional Baluran? Tidak. Belum, Ustaz. Jangan Ustaz. Ustaz. Sudah aja, Ustaz. Taman Nasional Baluran itu terletak di Situbondo ya. Kalau kita mau ke Bali, itu kita melewati Taman Nasional Baluran ya. Nah, di situ sangat besar sekali ya. Kita dapat menjumpai beberapa hewan ya, termasuk salah satunya adalah burung elang Jawa ya. Baik. Kemudian ada burung cendrawasih ya, seperti yang kita ketahui ini merupakan maskot dari Papua ya, karena memang keindahannya ya, juga dengan warnanya yang sangat mencolok, memiliki warna hitam, coklat, orange, kemudian kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu ya. Ini sangat unik ya burungnya karena berwarna-warni, warnanya juga mencolok. Nah, jadi hewan yang paling sering di sana ya untuk diperjualbelikan. Jumlahnya juga sangat menurun drastis ya. Baik, karena sudah azan, anak-anak solid sekalian, kita ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Mas Ustaz. Bapak Dimas, Anoa tuh sejenis kambing bukan sih Ustaz? Kambing atau bukan kenapa? sejenis? Anoa tuh sejenis kambing atau apa Ustaz? Anoa Sejenis apa? dia itu memang mirip dengan kambing ya, mirip dengan kambing, tapi bukan kambing ya. Dia badannya itu lebih besar ya, badannya lebih besar daripada kambing. Nah, biasanya kita menemukannya di Sulawesi ya, di Maluku ya, di Halmahera ya. Nah, Ya Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Ustaz, mau bertanya Ustaz. Ustaz, kenapa Fatih? mau tanya, Kenapa? dinosaurus itu punah karena meteor atau gunung berapi, Ustaz? Dinosaurus itu hewan zaman purba kan? Iya, dinosaurus merupakan hewan zaman purba ya. Terlalu banyak teori yang mengatakan hewan tersebut punah karena apa berbagai macam teori ya, jadi itu tidak bisa Ustadz jelaskan ya karena memang terlalu banyak teorinya ya. Nah, jadi kenapa manusia berteori, karena memang mereka hidup
atau dinosaurusnya hidup itu ketika belum ada manusia ya. Jadi hanya meninggalkan tulang belulang saja. Nah, jadi manusia yang hidup setelahnya hanya bisa atau bahasanya itu seperti menebak ya. Nah, jadi atau teori ya, berteori ya, ini kenapa dia punah dan lain sebagainya ya. Baik, anak-anak solid sekalian, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis ya. Baik, akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.